melihat ada hal-hal yang aneh. Dia melihat ada sesuatu yang tidak wajar pada istrinya. Arman mengira istrinya sehabis mandi akan beristirahat tidur, tapi tidak, teman-teman. Justru Henny itu setelah mandi dia memakai kembali baju pengantinnya. Arman sedikit heran, kok dipakai lagi, Dek? Henny diam saja. Dia tetap memakai baju pengantinnya dan dia merias diri di depan meja rias. Arman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Dedemit Story. Kali ini saya akan menampilkan sebuah cerita yang sudah menjadi mitos di masyarakat Jawa ya teman-teman. Kali ini saya mengenai cerita yang ada hubungannya dengan Laut Selatan, dimana seperti yang banyak kita ketahui, Laut Selatan itu identik dengan berbagai macam hal gaib. Kali ini akan saya kisahkan sepasang pengantin baru teman-teman. Pengantin baru ini sebut saja namanya Arman dan Henny. Arman dan Henny ini sepasang pengantin baru yang akan berbulan madu. Cuman kali ini sang istri mempunyai sebuah keinginan yang agak aneh. Henny itu mempunyai keinginan ingin berfoto bersama suaminya itu di Laut Selatan dengan menggunakan baju pengantin teman-teman. Jadi ketika baju pengantin ketika mereka menikah itu ingin mereka pakai dan mereka berfoto bersama di Laut Selatan, tepatnya di Pantai Parangtritis. Nah, dalam perjalanan ke tempat wisata itu mereka mengajak adiknya Henny yang bernama Fitri dan temannya yang bernama Widya. Widya ini seorang fotografer yang merupakan sahabatnya Henny. Setelah sampai di tujuan, tepatnya di Pantai Parangtritis, nah akhirnya Henny dan suaminya Arman mereka berfoto-foto dengan memakai baju pengantin yang lengkap. Ya sejauh ini lancar-lancar saja, tidak ada hal-hal yang aneh. Cuman Arman merasakan ada sesuatu yang membuat hatinya tidak enak teman-teman. Bagaimanapun juga dia melihat istrinya memakai baju pengantin itu mirip seperti lukisan yang selama ini dia lihat, yaitu lukisan Nyai Roro Kidul. Dia melihat istrinya itu kok mirip dengan apa itu tokoh yang legendaris ini. Dia hatinya mulai tidak enak. Kemudian setelah semuanya selesai, Arman dan istrinya pergi ke hotel untuk beristirahat. Mereka sampai di hotel kira-kira sudah menjelang maghrib. Nah, ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, Arman melihat ada hal-hal yang aneh. Dia melihat ada sesuatu yang tidak wajar pada istrinya. Arman mengira istrinya sehabis mandi akan beristirahat tidur, tapi tidak teman-teman. Justru Henny itu setelah mandi dia memakai kembali baju pengantinnya. Arman sedikit heran, kok dipakai lagi, Dek? Henny diam saja. Dia tetap memakai baju pengantinnya dan dia merias diri di depan meja rias. Arman sendiri ya juga agak bertanya-tanya kenapa istrinya kok menjadi agak aneh. Kemudian Henny berkata kepada Arman, "Mas, antarkan aku untuk berfoto di laut." Kata-katanya datar saja. Biasanya Arman itu kalau mendengar istrinya berkata atau gimana dia suka menggoda atau mengajaknya bercanda lah, menimpali dengan kata-kata candaan. Tapi kali ini sepertinya Arman tidak punya keberanian untuk mengajak bercanda istrinya, karena dia merasakan kalau kata-katanya itu datar, tidak ada nada, tidak ada intonasi,
seperti kata-kata robot lah, datar gitu. Mas, ajak aku, Mas, antar aku berfoto di laut. Loh, bukannya tadi siang kita mendapatkan banyak jepretan toh, Dek? Kita sudah mempunyai banyak koleksi foto-foto kita dan hasilnya udah bagus semua. Apa masih kurang, kata Arman. Heni diam saja. Aku ingin menjadi pengantin selamanya, Mas, kata Heni tetap dengan nada datar. Mendengar hal itu, hati Arman semakin tidak enak. Menjadi pengantin selamanya, maksudnya apa ini? Sepertinya kata-katanya biasa tapi kok terdengar menyeramkan, ingin menjadi pengantin selamanya. Tapi karena Arman itu sejak dulu orangnya selalu mengalah dan tidak ingin berdebat, akhirnya Arman menuruti permintaan Heni. Mereka berdua pergi keluar kamar. Namun Arman menyempatkan diri untuk mampir ke kamarnya Widya dan Fitria. Widya dan Fitri juga merasa aneh. Dia mendengarkan ceritanya Arman sambil sekali melirik ke siapa itu, ke Heni yang ada di seberang jalan jauh sana itu. Widya dan Fitri melihat Heni dengan pakaian pengantin lengkap, duduk seperti patung, tatapan matanya kosong. Iya, Mas, Mbak Heni kok agak aneh, kata mereka. Ya udah, gini aja, kita ikuti saja keinginannya, maunya apa, kata Arman. Akhirnya mereka bertiga mengikuti Heni. Widya sebagai fotografer mendampingi Heni dan menunjukkan tempat-tempat yang bagus untuk berfoto. Tapi Heni diam saja, dia hanya menggeleng, tidak menjawab dengan kata-kata. Di sini, Mbak, tempatnya enak, kata Widya. Tapi Heni tetap menggeleng. Akhirnya Widya berkata, "Lah terus gini aja, kalau menurut Mbak Heni enaknya di mana?" Heni tetap diam saja, kemudian tangannya menunjuk gini. Ya, dia menunjukkan, mungkin dia kalau bisa berkata mungkin di sana yang bagus itu. Tapi Heni tidak mengucapkan kata-kata, dia cuma gini sana. Akhirnya mereka semua mengikuti keinginan Heni untuk berfoto di tempat yang ditunjuk oleh Heni. Namun tiba-tiba Heni berjalan menuju ke laut. Dia berjalan perlahan-lahan. Arman melihat hal itu langsung berlari mengejar Heni. "Heni, kamu mau kemana? Berbahaya, Heni. Kita pulang saja." Heni tetap diam saja. Sesekali dia memegang bunga-bunga hiasan pengantin di samping rambutnya. Arman pun jadi bingung. Dia berbalik menghadap Widya dan Fitri sambil tangannya begini. Intinya dia minta sarannya Fitri dan Widya, gimana ini, sambil berbisik gitu. Widya dan Fitri pun juga bingung, gimana mereka. Udah gini aja, Mas, paksa saja Mbak Heni pulang ke hotel gitu. Akhirnya Arman yang selama ini selalu mengalah pada Heni, karena kali ini kondisinya lumayan darurat, Arman bertekad akan memaksa Heni, kalau nggak mau akan digendong untuk menuju ke penginapan, karena dia merasakan ini sudah nggak wajar. Nah, ketika Arman berbalik ingin menggendong Heni, ingin menghampiri Heni, mereka melihat ternyata Heni sudah tidak ada. Waduh, gimana ini Heni? Arman sempat panik, Widya, Fitri juga panik semua. Mana Mbak Heni? Akhirnya Arman meminta tolong warga sekitar untuk membantu mencari Heni. Dan warga-warga sekitar yang masih melek, yang belum tidur, mereka semuanya membantu Arman mencari di mana Heni berada. Mereka memanggil nama Heni, tapi tetap juga belum ketemu juga. Arman sendiri juga sangat panik dan bingung. Kemudian dia mendengar HP-nya ada yang menelpon. Begitu dia melihat HP-nya, ternyata yang menelpon itu mertuanya.
Arman bingung apa ya nanti yang akan aku katakan pada ayahnya Heni. Dengan ragu-ragu akhirnya Arman mengangkat teleponnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ayah? Kata Arman. Dia manggil mertuanya memang dengan sebutan ayah. Nah, di dalam telepon itu ayahnya Heni itu mengatakan kalau ternyata Heni ada di rumahnya. Padahal Heni itu rumahnya Nganjuk. Dapat dibayangkan Nganjuk dan Parangtritis itu berapa jauhnya bisa kita perkirakan. Ternyata Heni sudah pulang di Nganjuk dengan memakai baju pengantin dan jalan kaki. Yang benar ayah, kata Arman. Iya benar nak Arman. Ini kenapa Heni kok jalan sendirian pakai baju pengantin? Kalian habis berantem ya, kata ayahnya Heni. Arman pun kemudian meminta ayah Heni agar menjaga Heni. Dia akan malam itu juga akan berangkat ke Nganjuk. Kemudian Arman menghampiri Widya dan Fitri. Ini ternyata pulang di rumah ayah. Mereka juga kaget. Bagaimana bisa? Kok sudah sampai di sana? Tapi apa boleh buat? Ternyata hal-hal seperti itu sering terjadi di sana, teman-teman. Akhirnya malam itu juga mereka semua check out dari hotel dan mereka menyewa mobil charteran untuk langsung pulang menuju rumahnya Heni di Nganjuk. Tetapi dalam perjalanan Widya sempat tertidur, teman-teman. Dia bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat Heni itu duduk di sebuah kursi. Sebuah kursi yang berwarna merah. Heni menghadap dirinya. Dan di sampingnya itu ada seorang nenek-nenek. Nenek-nenek itu berkata, "Bawa kembali ke laut. Bawa kembali ke laut." Dia merasakan mimpinya itu benar-benar persis seperti nyata, bukan mimpi. Tapi kemudian Heni terbangun dari tidurnya. Oh, ternyata itu cuma mimpi. Heni menceritakan mimpinya kepada Arman. Kalau mimpinya itu memang benar-benar nyata, hampir seperti nyata. Arman pun berusaha menenangkan Widya. Ya, mungkin kamu terlalu terpikiran sama Heni, terbawa mimpi Widya. Kamu tenang saja. Iya mas, mungkin saja, kata Widya. Mereka bertiga sudah sampai di rumahnya ayahnya Heni. Sesampainya di rumahnya ayahnya Heni, Arman menceritakan semuanya kepada ayahnya Heni, mulai dari pertama kali kejadian sampai Heni tidak ada, dia ceritakan. Dan Fitri mencoba menguatkan argumennya Arman. Dia menjadi saksi istilahnya. Ya, supaya Arman tidak dituduh kalau dia mengarang cerita atau mengada-ngada. Fitri dan Widya menjadi saksi. Akhirnya ayahnya Widya terpaksa mempercayai apa yang dikatakan Arman, karena memang kenyataannya sekarang Heni berada di rumahnya dengan memakai bajuan pengantin dan jalan kaki. Dan yang paling mengherankan itu Heni masih dalam kondisi diam, datar, tidak ada ekspresi, teman-teman. Dia seperti patung duduk. Kalau ditanya cuma hanya bisa menggeleng dan mengangguk. Jika minta sesuatu dia tinggal menunjuk, tapi mulutnya sama sekali tidak berkata apapun. Widya tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat menyeramkan. Di rumahnya ayahnya Heni itu kursi tamunya berwarna merah, teman-teman.
Dan Heni duduk di kursi merah itu posisinya menghadapnya itu persis seperti di mimpinya Widya. Widya melihat sama persis seperti di mimpinya Heni duduk di kursi merah. Dan Heni pun melihat di sampingnya itu ada seorang nenek-nenek persis juga di mimpinya itu. Dan nenek-nenek itu juga berkata, "Kembalikan Heni ke laut." Widya melihat itu hanya bisa berteriak dan menunjuk-nunjuk. "Arman, Fitri, apa kalian nggak lihat itu ada nenek-nenek? Itu ada nenek-nenek." Widya terus berteriak histeris seperti itu. Tapi semuanya tidak melihat kalau di situ ada nenek-nenek. Yang cuma melihat hanya Widya. Dan dalam penglihatan Widya, nenek-nenek itu terus berkata, "Kembalikan ke laut, kembalikan Heni ke laut." Akhirnya Widya pingsan, teman-teman. Dia tidak sanggup melihat kenyataan yang ada di depannya, di mana apa yang ada di depannya itu persis seperti di mimpinya. Dia tidak sanggup melihat semua itu. Akhirnya Widya pingsan. Kemudian ayahnya Heni menyarankan kepada Arman untuk memanggil Mbah Kromo. Mbah Kromo itu sesepuh desa di desanya Heni, di mana dipercaya Mbah Kromo ini memiliki kemampuan untuk hal-hal seperti ini, teman-teman. Istilahnya orang ngerti, orang pintar lah istilahnya. Ya dukun gitu ya, apa itu, biar mudah nyebutnya dukun. Akhirnya Mbah Kromo datang. Kemudian Mbah Kromo berkata, karena penyakitnya itu dari sana, ya kita mencari obatnya di sana. Maksudnya di sana itu di Laut Selatan, teman-teman. Wah, ini sudah menginjak pagi, teman-teman. Ini sekitar jam 1 pagi. Akhirnya mereka semua berangkat ke Laut Selatan, dan di sana oleh Mbah Kromo, Heni disuruh berkumur-kumur air laut di sana. Heni pun menuruti kata-kata Mbah Kromo. Dia berkumur dan cuci muka dengan air laut dari pantai Parangtritis itu tadi. Setelah Heni cuci muka dan berkumur dengan air laut dari Parangtritis itu, tiba-tiba Heni tersedak dan muntah, kemudian pingsan, teman-teman. Setelah sadar dari pingsannya, Heni pun membuka matanya. Dia sangat kaget. "Loh, kenapa saya ada di sini?" Dia melihat ayahnya, melihat suaminya, melihat Mbah Kromo, dan dia sangat heran ketika dia melihat dirinya itu memakai baju pengantin. Dia sangat heran sekali. Apa yang sebenarnya terjadi? "Sudahlah, kamu istirahat dulu," kata Arman menenangkan Heni. Setelah itu mereka semua masuk mobil dan pulang ke Nganjuk. Ya, Heni bercerita kalau dia itu seperti diantar oleh 2 anak kecil. Nah, 2 anak kecil ini memakai kebaya seperti pendamping pengantin Jawa. Kalau istilahnya, kalau di daerah saya istilahnya putri dumas, teman-teman. Putri dumas itu biasanya 2 anak perempuan, kira-kira umur 5 atau sampai 7 tahun. Mereka biasanya mendampingi pengantin dan mereka memakai kebaya Jawa lengkap. Dia melihat seperti ada 2 anak kecil berpakaian putri dumas mendampinginya dan menggandeng tangannya, mengajaknya jalan-jalan. Ini merasakan dirinya diajak ke tempat-tempat yang selama ini dia ingin kunjungi, seperti
Candi Borobudur, Prambanan, dan ada sebuah tempat yang Henny tidak tahu tempat apa itu, cukup aneh. Tapi intinya Henny sudah melalui banyak sekali perjalanan bersama anak kecil itu tadi. Ketika tiba-tiba dia merasakan kalau tenggorokannya itu rasanya sangat asin dan serak seperti menelan air laut. Nah, ternyata waktu itu mungkin dia sedang disuruh Mbah Kromo berkumur air laut itu tadi. Dan kemudian dia seperti tersadar dari sebuah tidur kalau apa yang dialami Henny ini memang suatu kejadian yang di luar nalar. Tapi hal seperti ini memang banyak terjadi di daerah pantai selatan, teman-teman. Bagi penduduk sekitar mungkin ini bukanlah hal yang mengherankan, tapi bagi orang yang belum pernah mengalami, mungkin ini sebuah kenyataan yang sulit diterima akal sehat. Nah, mungkin cukup sampai di sini ya, teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi menghadirkan kisah-kisah menarik di beranda YouTube Anda semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.